uji Z, uji T ya. Nah ini sama untuk Whitney ini sebagai pengganti untuk uji rata-rata, dua rata-rata sampel yang berbeda atau tidak. Ke slide. Oke, kita masuk ke uji Mann-Whitney ya. Jadi di sini untuk dua sampel yang bebas, tapi dia untuk non-parametrik yang dia tidak perlu asumsi bahwa datanya berdistribusi normal ya. Sama halnya kalau di parametrik kita punya namanya uji T. Tuh. Untuk mengetahui dua buah sampel berasal dari distribusi yang sama atau tidak, atau dia juga bisa untuk menguji perbedaan rata-rata dua sampel atau dua populasi. Syaratnya apa? Syaratnya untuk uji T sendiri atau apa ya, part yang di sini Mann-Whitney. Kalau misalnya uji T, dia kita menggunakan interval atau rasio, datanya normal ya. Ini uji T. Tapi kalau misalnya di Mann-Whitney, dia adalah salah satu syarat tidak terpenuhi, yaitu datanya adalah nominal ordinal, kemudian datanya bertipe misalnya interval rasio bisa, tapi dia tidak berdistribusi normal, gitu ya. Nah, uji T ini harus diganti dengan uji statistika non-parametrik yang namanya adalah Mann-Whitney test. Jadi ini M-nya besar, W-nya besar. Kenapa? Karena dia penemunya. Jadi nama orang yang menemukan uji Mann-Whitney ini bernama Mann-Whitney, Mann dan Whitney. Jadi dua orang. Nah, prosedur pengujiannya seperti biasa, kita kalau mau uji hipotesis, yang pertama menentukan hipotesisnya, hipotesis H0, hipotesis awal dan HA, dan hipotesis alternatif, mereka saling berlawanan. Untuk H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata. Sampel yang satu dengan sampel yang lainnya, misalnya sampel A dengan sampel B. Kemudian hipotesis alternatifnya lawannya yaitu ada perbedaan rata-rata sampel dari sampel A dan sampel B. Kemudian di sini kita pakainya nilai U hitung ya. U hitung yang kita bandingkan dengan U tabel. Gitu ya. Nah, U hitung, U tabel ini ada kaitannya nanti kalau misalnya dia ditolak, H0 ditolak, maka U hitung harus kurang dari U tabel. U tabel ini di sini pakainya tabel Mann-Whitney. Gitu ya. Kemudian gimana sih cara menentukan U hitungnya? Yang pertama, kita harus karena tadi ada dua sampel ya, sampel A dan sampel B, menggabungkan kedua sampel. Ya, digabung seperti biasa. Kemudian memberi urutan tiap sampel. Jadi diurutkan dari ranking yang terkecil sampai terbesar gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah urutkan nanti dikasih peringkat. Nah, peringkat seperti biasa kalau misalnya dia angkanya sama, berarti peringkatnya diambil rata-ratanya. Dan setelah itu, peringkatnya nanti dipisah antara si X sama si Y. Kemudian dijumlahkan setiap peringkatnya, Rx, itu adalah jumlahan dari peringkat untuk variabel yang pertama atau kelompok sampel yang pertama, misal X. Boleh kalian nanti R1, R2 itu boleh, atau RA, RB itu boleh. Tergantung misalnya nanti kalian simbolkan sendiri. Kemudian ada RY, ini untuk jumlah peringkat
sampel kedua ya. Sinyal saya agak jelek ya hari ini. Oke. Kemudian nanti statistik U atau U hitung kita bisa tentukan nilainya kalau misalnya sampelnya kecil kurang dari sama dengan 20 dan sampelnya besar lebih dari 20. Kalau misalnya sampelnya kecil kita pakai U hitung, tapi kalau sampelnya besar kita pakai pendekatan dengan distribusi normal, berarti pakai Z hitung. Gitu ya. Nah, U hitungnya rumusnya adalah seperti ini. Jadi U-nya ada 2. Jadi nanti ada U kelompok pertama dan U kelompok kedua. Nah, di sini saya simbolkan UX ya. Untuk peringkat pertama, UY untuk peringkat kedua. Rumusnya sama, cuma hanya mengganti N-nya aja. Misalnya NX, NY gitu. Terus untuk UX kita pakai NX, tapi tetap ada kaitannya sama NY, tetap ada di sini. Dan jumlahan dari peringkatnya RX ya. Bedanya hanya di RX dan RY. Itu untuk sampel yang kecil, N-nya N1 atau N2 kurang dari 20. Tapi ketika kalian punya sampel yang besar, untuk N1 atau N2-nya lebih besar dari 20, kita menggunakan pendekatan distribusi normal, yaitu nilai Z hitung ya. Nah, nilai Z hitung, di mana Z hitung ini tergantung dari nilai U juga, U-nya. U-nya pakainya yang mana? Apakah U yang minimum atau U yang maksimum gitu kan? Nah, di sini kita pakainya U yang minimum. Minimum. Antara U1 dengan U2 gitu ya. Nah, kita bisa dua hal yang kita gunakan untuk yang ada rumus yang pertama dan rumus yang kedua. Gitu ya. Rumus pertama digunakan nih, ada keterangannya. Rumus pertama digunakan bila ada ranking yang berbeda atau tidak ada ranking yang sama. Jadi bisa saya tuliskan di sini jika tidak ada ranking yang sama. Gitu ya. Kemudian kalau rumus kedua ini digunakan jika ada ranking yang sama. Jadi ada yang sama angkanya atau angkanya tuh ada yang sama. Jadi berapa ya, misalnya angka 2-nya ada 2, kemudian angka 2-nya lebih dari 2 dan lain sebagainya, kan diambil rata-ratanya. Nanti kita pakai nilai rumus yang kedua, di mana bedanya di mana di sini? Di sini ada nilai T-nya ya. Nah, T-nya ini bergantung pada peringkatnya nanti. Jadi, berapa sih jumlah yang sama? Misalnya yang sama ada 10. Berarti nanti T-nya 10 dikurangi sekian. Nanti ada cara perhitungan. Nah, kita ke contoh terlebih dahulu. Kalau kita ke contoh, di sini untuk contoh Main Whitney, misalnya ada penelitian dia mau melakukan perbedaan kualitas manajemen antara bank favorit oleh masyarakat dan bank tidak favorit. Jadi sampelnya nanti ada 2. Sampelnya ada 2. Yang pertama dia manajemen banknya tidak banknya favorit gitu ya. Bank favorit. Yang kedua, bank tidak favorit gitu ya. Bank tidak favorit. Nah, di bank yang favorit, jadi penelitian ini menggunakan 12 tidak favorit dan 15 favorit. Jadi kalau yang favorit, kita simbolkan tadi kan 1 ya. Tidak yang favorit N1-nya sama dengan 15, kemudian N2-nya yang tidak favorit adalah 12 gitu. Atau bisa kalian
bolak-balik boleh, mau menentukan yang satu yang tidak favorit, yang dua favorit, boleh. Misalnya kayak gini ya, kita ubah. Jadi penentuan ini tidak mengganggu definisi apapun ya, kesimpulannya juga akan sama. Jadi yang pertama misalnya bank tidak favorit, yang kedua bank favorit. Kemudian N-nya tadi berapa? Yang satunya 12, dan yang duanya 15. Boleh seperti itu. Tergantung kalian mendefinisikan kelompok yang pertama apa, kelompok yang kedua apa. Nanti hasilnya akan sama. Kemudian di sini dia kedua bank diukur kualitas manajemennya dengan menggunakan instrumen dari beberapa butir pertanyaan. Skor nilai yang tertinggi itu 40. Jadi maksimal nilainya 40 dan paling rendah adalah 0. Di sini mau melihat apa tadi, ada perbedaan kualitas manajemen dari bank favorit masyarakat dan bank tidak favorit. Dan di sini ada datanya. Nah, ini kan ada kelompok 1 sama kelompok 2. Kemudian ada nilai kualitas manajemennya yang antara kedua kelompok. Nah, ada kolom peringkat. Nah, sebelum kita menentukan kolom peringkat, kita harus lakukan menggabungkan semua nilainya. Jadi nilai-nilai kualitas ini saya gabungkan ya dalam Excel. Gabungkan dalam Excel menjadi seperti ini di kolom A, yang kolom A. Kalau di kolom A saya gabungkan semua nilai kualitas manajemen kelompok A dan kelompok B. Kemudian di kolom B saya lakukan urutkan dari yang kecil ke yang besar. Jadi ternyata yang kecil nilainya 10 dan yang paling besar adalah nilainya 29. Kemudian saya rankingkan ya, kalau di kolom C saya rankingkan dari yang paling kecil tadi, paling kecil kan 10 sebagai ranking 1, kemudian ternyata 10-nya ada 2 ya. Kita urutkan dari 1 sampai 27 seperti biasa, dan di sini ada angka yang sama untuk angka 10, 1 dan 2 ya. Oke, 1 dan 2 ini saya rankingkan. Sorry, kenapa saya oke. Saya rankingkan gitu ya. Jadi yang ini kan ada 2 nih, nanti kita ambil rata-ratanya. Jadi 1 ditambah 2 itu 3, kemudian kita ambil rata-ratanya adalah 1,5. Nanti nilai di 10 rankingnya 1,5. Jadi sehingga di sini saya sudah tuliskan yang 10 tadi, ini ya, rankingnya adalah 1,5. Jadi yang angkanya 10 adalah 1,5. Ini berasal dari tadi peringkat pertama, peringkat kedua, kemudian dibagi 2. Itu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada 11. 11 di ranking ketiga. Kita lakukan 11. Kita cari angka 11. Oh iya, 11 di sini peringkatnya ketiga. Oke, right ya. Selanjutnya lagi ya. 12. Oh, 12 ada 2 nih, peringkat 4 dan peringkat 5. Berarti kita ambil rata-ratanya antara 4 dan 5. Yaitu 4 plus 5 dibagi 2 jadinya 4,5. Kita cari yang 12. Ada 2 tadi ya. 4,5. Oke. Di sini 4 ditambah 5 kemudian dibagi 2. Itu. Dan seterusnya sampai yang terakhir ya nanti.
Itu peringkatnya. Jadi peringkat 1 sampai terakhir. Kemudian dijumlah nih. Jadi nanti ada R1, ada R2 gitu ya. R1 ini adalah jumlahan dari semua peringkat yang ada di sini. Gitu. Kemudian R2 jumlahan semua peringkat yang ada di kelompok kedua. Atau bisa kita tuliskan ini sebagai RA karena tadi kelompoknya A. Kemudian yang ini adalah RB. Nah, hipotesisnya tadi dia pengen ada perbedaan nggak sih kualitas bank favorit masyarakat dan tidak favoritnya. Jadi kita bisa tuliskan hipotesisnya tidak ada perbedaan untuk H0, kemudian H1-nya ada perbedaan. Nah, taraf signifikansi yang kita gunakan sesuai dengan di soal adalah 5%, yaitu 0,05. Kemudian statistik ujinya, kita menggunakan uji U ya, U atau uji Mann-Whitney. Gitu ya. Jadi kita harus menentukan U hitungnya. Ya. Karena datanya banyaknya berapa ya? N1 sama N2 12 sama 15. Jadi karena N1-nya 12, N2-nya 15, ini kan kurang dari 20 ya masing-masing ya. Sehingga kita pakainya U hitung. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 20 masing-masing, nanti pakainya Z hitung. Nah, di sini kita pakainya U hitung. U1 sama U2 nanti kita hitung jadinya dapatnya 179,5 sama negatif 1. Kemudian dari kedua U itu kita cari minimumnya untuk mendapatkan U hitung. U hitung minimum dari 179 dengan min 1 adalah min 1 ya, paling kecil. Kemudian di U tabelnya kita gunakan tabel Mann-Whitney ya. Nah, tabel Mann-Whitney ini kita bergantung pada N1, jadi N1, N2, kemudian alfa per 2. Nah, alfa per 2 ini kenapa? Karena di sini kriterianya tadi adalah tidak ada perbedaan dan ada perbedaan. Karena dia 2, oke ya. Oke, setelah itu kita lihat nih di tabelnya. Tabel di situ sudah saya sediakan tabel yang secara umum. Nah, di sini kita lihat tabel Mann-Whitney itu tabel berapa sih? Ternyata ada di tabel 7 ya. Tabel 7. Oke, tabel 7. Di halaman 141. Ini saya bisa cari di sini tabel 7. Tabel ini berapa? 4. And then, sebentar. Maaf ya ada iklannya. Ini 6. Itu Will Jackson tadi. Nah, ini Mann-Whitney. Jadi tadi kita punya N1-nya adalah 12, N2-nya 15. Alfanya berapa tadi? 0,05 yang kita bagi 2 jadi 0,025. Itu ya. Jadi kita cari N-nya dulu. N1 itu di sini. Kemudian M ini NM sesuai dengan urutannya ya. Ini N2. Ini sebagai N2. Gitu ya. N2-nya kita 15. And then N1-nya ini ya. Cari sebentar biar urut. Kita cari dia ke 12. Oke, 12 di sini. Nah, ini adalah kolom tadi N-nya berapa? 15 ya. Nah,
Cari yang alfa per 2 tadi kan 0,025 ya. Ini. Jadi kita gabungkan di sini. Iya. Di 12 N 2-nya 15, 50. Gitu. Jadi nilainya adalah U tabelnya 50. Nah, tadi saya katakan N2 sama N1-nya bisa terbalik ya. Karena dia hubungannya adalah diagonal ya. Jadi simetri dia. Nanti kalau misalnya kalian cari, kalau misalnya N1-nya tadi misalnya N1-nya berapa? 12, 15 ya. Sekarang 15, N2-nya 12, alfanya 0,025 sesuai tadi. Kita akan ganti yang 15, 14, 15, 14, 13, dan ini 12 ya. Ini 12. Nah, kita ke bawahin, cari yang 15. Oke, berarti kan kolom yang ini ya. Cari yang 15, 0,05. Ini. Nih, hasilnya tetap sama. Utabelnya. Utabelnya tetap 50. Gitu. Jadi kalau misalnya dia mau N1, N2-nya kamu bolak-balik, dia juga akan tetap sama hasilnya. Gitu ya. Intinya seperti itu. Setelah kita dapat U-tabel tadi dari tabel Mann-Whitney adalah 50, maka selanjutnya kita membandingkan U hitung dengan U-tabelnya. U hitungnya kita ambil dari minimum dari U kelompok 1 dan U kelompok 2. Ternyata U hitungnya itu kurang dari U tabel, maka H0 akan ditolak. Nah, kita lihat H0 ditolak. Berarti otomatis kan ini H1-nya diterima. Nah, yang diterima kesimpulannya apa? Ada perbedaan. Jadi sehingga kita dapat simpulkan ada perbedaan kualitas bank favorit dengan bank tidak favorit. Nah, itu untuk yang uji Mann-Whitney. Gitu ya. Jadi uji Mann-Whitney ini bisa untuk melihat ada perbedaan atau tidak, meskipun dia juga rata-rata ya kaitannya, bukan yang median. Jadi kalau misalnya kalian mau cari yang dia berdasarkan median, berarti kalian pakai uji median saja. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak mengatakan median, jadi kalian bisa pakai yang ini, Mann-Whitney. Dan Mann-Whitney ini sangat simple, rumusnya juga sederhana, kecuali dia untuk sampel yang besar ya. Untuk sampel yang besar kita gunakan Z hitung, tapi untuk sampel yang kecil kita gunakan U hitung, gitu ya. Ini untuk Mann-Whitney. Nah, sekarang kita masuk ke Wald. Jadi nanti kita akan tahu bedanya antara Mann-Whitney dan Wald. Nah, Wald ini seperti ujian. Jadi uji untuk fungsinya untuk apa sih? Dua sampel ini berasal dari populasi yang identik atau tidak dan menguji keacakan independen derajat data. Jadi dia sama dengan uji RAN. Jadi ada runtutannya, berurutan. Tapi dia nanti digabungkan dua datanya, gitu ya. Kalau yang misalnya di satu sampel kalian kan cuma satu gitu. Nah, kalau yang di dua sampel ini kalian harus menggabungkan dia. Menggabungkan kedua sampelnya. Semua seperti itu untuk yang dua sampel. Kecuali untuk sampel yang dependent ya. Kalau dependent kita tidak perlu menggabungkan. Karena dependent itu pada dasarnya dia ambilnya selisih. Tapi kalau independent kita harus menggabungkan kedua sampel. Nah, si Wolfo ini untuk data, Wolfo ini untuk data dia bentuknya original ya. Original. And then dia hampir sama dengan Mann-Whitney sama Kolmogorov, yaitu untuk mengetahui perbedaan dua sampel independen, tapi lebih ditekankan pada keacakan. Ya, yang acak. Nah,
Untuk sampel yang kecil, untuk M dan N kurang dari 20, kita pakainya uji run, gitu ya, run. Rumusnya beda sama yang run biasanya, cuma nanti tabel watt-nya kita mengacu pada tabel run. Ketika tabel watt itu kita tidak bisa temukan. Nanti kita akan lihat tabel watt Volvo itu seperti apa. Nah, ada nih angka-angka tertentu yang dia tidak full ya. Jadi keterbatasan tabel sehingga kita bisa menggunakan tabel run. Nah, di sini A0-nya kita bisa gunakan 2 sampel independen berasal dari populasi yang sama dan A1-nya lawannya independen tidak berasal dari populasi yang sama atau berasal dari populasi yang berbeda. Sebentar. Sorry ya, koneksi saya kadang putus nyambung. Oke. Kita lakukan apa? Yang pertama, itu mengurutkan gabungan kedua populasi atau kedua sampel dari yang terkecil sampai terbesar seperti biasa, kemudian jumlah runnya, loncatannya ada berapa, atau keruntutannya, kemudian R-nya dibandingkan dengan R tabel seperti biasa. Nah, ini paling gampang. Nah, untuk sampel besar kita juga mengumpulkan dari yang kecil dan besar, kita pakainya Z ya, Z hitung. Di mana kita tahu Z hitung adalah nilai R min E ekspektasi dibagi akar variansinya. Ini supaya sederhana karena R-nya ini ekspektasi dan variansinya rumusnya panjang. Nah, R-nya ini tergantung tadi loncatannya tadi. Loncatan. Gitu ya. Nah, ini dicontoh. Contohnya adalah suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui ada perbedaan dan tidak ada antara agresivitas anak laki-laki dan perempuan di usia 4 tahun. Tuh ya. Nah, secara acak diambil misalnya 10 anak laki-laki dan perempuan dengan derajat agresi. Kemudian alfanya 5%. Ada perbedaan apa enggak sih? Gitu kan? Nah, ini datanya. Oke, oh ternyata di sini ada 12 ya. Nanti saya korek. Oke, untuk laki-laki dan perempuan nilainya berbeda. Ini kan nilainya kita gabungkan ya. Kita gabungkan dari yang kecil hingga yang besar. Oke ya. Nah, ternyata yang paling kecil adalah nilai 7 dan paling besar adalah 141. Nah, yang kurang. 1, 2, 3, 4, 11. Harusnya jadinya 24 ya. Bentar, kita cek. 15 sama 50-nya ada. Bentar. 55 ada semua. Apa yang kurang? Kira-kira ada yang sama nggak angkanya? Nggak ada juga ya. Oke. 22, 7, 9, 15. 7, 9, 15, 16. Oke. 20 ada. Ya, kalau saya kecilkan lagi. Nggak bisa dikecil. 20 and then 26 ya. 22. Mana 22? Oke, 22. 26.
Ya, di sini 26, 36, 40, 10, 41, kemudian 45 ya. Terus 50, 55, 58, 50, 55, 58. Oh, 16-nya ada 2 ya. Oke. Ini ketemu 1. Nah, terus berapa lagi tuh? Ini udah habis ya. Ini 58, 58 kita masuk ke 65-nya ada 2. Oke, kenapa di sini saya nggak tulis? Eh, karena dia ada 2, loncatannya akan tetap ya. Karena 16 kan tadi ada di perempuan semua. Ini 16 perempuan. Sini 65 juga ada di laki-laki. Oke. Ini sudah urut ada 24 ya. Terus kita pasangkan angka 7 ini punyanya kelompok siapa gitu ya. Angka 7 ini berada di kelompok ini ya, perempuan. Jadi bawahnya kita tulis perempuan. Kemudian angka 9 di kelompok apa? Perempuan. Ternyata ini perempuan semua, kemudian baru laki-laki, perempuan. Jadi kita pasangkan setiap angkanya dengan kelompoknya. Setelah itu baru kita lihat loncatannya berdasarkan kelompoknya. Jadi ini kan perempuan semua ya. Ini dari ini sampai sini perempuan semua. Ini berarti pertama. Kemudian berubah laki-laki menjadi kedua. Kemudian berubah dia perempuan lagi, loncatan ketiga. Kemudian berubah laki-laki, ini loncatan keempat. Jadi ada 4 kali perubahan loncatan. Jadi ada 1, 2, 3, sampai 4. Sehingga R ini nilainya adalah 4. Ya. Nah, hipotesisnya tadi tidak ada perbedaan dan ada perbedaan antara kedua jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan. Nah, R-nya tadi kita dapat 4 berdasarkan loncatan tadi. Oke, bentar. Oke ya, sebentar di tampilan saya dia lost connect. Oke. Ternyata R-nya tadi adalah 4 ya, berdasarkan loncatannya. Kemudian tarafnya tadi 5%, kita tahu N dan M-nya 12-12 ya. Kan kurang dari 20 ya. Dua-duanya kurang dari 20. Makanya kita pakai tabel Wald nanti. Jadi R-nya ini R hitungnya. Nanti kita bandingkan dengan R tabel. Nah, R tabelnya ambil dari tabel Wald. Atau kita bisa pakai tabel Run. Karena tabel Wald itu apa ya? Dia tuh kurang ini ya, kurang lengkap gitu ya. Saya tunjukkan ya. Tabel Wald di sini dia ada di halaman belakang sendiri. Oke. Nah ini kita kan tadi butuhnya adalah N-nya berapa tadi? 12 ya. N satunya 12, N 2-nya juga 12. Nah, sama-sama 12. Kalau kita lihat di sini N satunya kan ini cuma sampai 11, kemudian 14 ya, loncat ya. Jadi 11 sama 14. 12-nya nggak ada. Kan kita nggak bisa. Akhirnya saya gunakan dengan tabel Run.
tabel run, sudah saya sediakan tabel run yang lengkap di milik kalian di sana. Nah ini ya, meskipun kecil sekali. Jadi ini bisa, ini N1-nya, ini N1-nya, ini N2-nya, gitu ya. Dan ini alfanya. Jadi alfa 2 sama alfa 1. Nah, kita kan pakainya tadi 0,05 ya. Kemudian dia kanan kiri gitu ya. Jadi kita bisa pakai yang ini. Ya. Nah, sekarang N1-nya tadi berapa? N1-nya 12. Kita cari N yang 12. Ini baru 3 nih. 4 panjang 7, 8 dan cuma 12-nya di mana? 9. Oh ya, samping nih. Oke. Ini kan kalau yang ini N12. Nah, ini 12. N2-nya 12, tabelnya yang ini. Nah, di sini ada 7 dan 19. Jadi ada up and down, batas paling kecil sampai 7, paling besar adalah 19 ya. Nah, kita ingat di tabel run gitu ya. Kan tadi 7 sama berapa tadi? 19 ya. 7 sama 19. Kita ingat R ini kan ada di, bukan di antara apa ya, antara 7 dan 19 ya. Dia lebih kecil. Jadi si 4 ini kamu kalau letakkan di antara 7 19 ini kan dia lebih kecil dari 7. Jadi kalau dia lebih kecil dari si R tabelnya berarti ini akan ditolak. Jadi karena 4 kurang dari 7. Nolnya ditolak. Nah, 0 ditolak berarti kita menerima H1, yaitu bunyinya apa? Terdapat perbedaan. Gitu ya. Jadi ada perbedaan derajat akurasi di kalangan anak berusia 4 tahun dari kedua jenis kelaminnya. Jadi ada perbedaan ya antara laki-laki dan perempuan. Tuh. SF. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Jadi antara si Walt sama si Manwood ini jelas berbeda ya. Mungkin kalau secara pintas lebih mudah dari si Walt ya, si Walt ini. Karena kalian hanya menentukan, mengurutkan aja, kemudian mencari loncatannya. Cuma terbatasnya adalah pada tabelnya. Tabelnya nggak semua di tabel Word itu ada. Jadi kita harus ke run-nya, tabel run. Nanti di bawah tabel run itu ada keterangannya, cara membacanya. Ini kalau untuk independen ya. Di sini masuk berarti 67 ya. Nanti saya cek dari resensi di ininya. Oke. Sekarang kita beralih ke uji 2 sampel dependen atau berpasangan. Oke. Jadi uji 2 sampel berpasangan ini ada 3 yang akan kita bahas. Jadi kalau berpasangan jangan kalian gabungkan kedua sampelnya, tapi kita ambil ibaratnya ambil selisihnya gitu, perbedaannya. Nah,
Ini tuh lawan dari uji tes sampel berpasangan ya. Ada uji MC-NEMA, kemudian ada uji tanda, ada uji Wilcoxon juga. Ini sama kayak misalnya uji satu sampel ya, tapi ini untuk sampel yang dependen. Jadi ada sampel satu sampel, kita kemarin belajar tanda sama Wilcoxon, konsepnya sama. Di sini eee, menguji ada dan tidaknya perbedaan signifikan dari 2 sampel yang berpasangan. Biasanya adalah pre and post, nilai sebelum dan nilai sesudah, gitu ya. Nah, ada 2 sampel yang berpasangan, ini dapat berupa apa aja, 1 sampel yang diukur 2 kali, ini yang pertama. Jadi, 1 orang diukur 2 kali, pengukuran. Jadi pre and post. Jadi sebelum dan sesudah, misalnya nilai sebelum menggunakan metode daring misalnya dengan nilai sesudah menggunakan metode daring. Atau berat badan sebelum diet dengan, berat badan setelah diet. Jadi satu orang itu atau satu kelompok sampel itu dilakukan 2 kali, pengukuran yang berbeda atau perlakuan yang berbeda. Yang kedua, ini yang pertama, yang kedua 2 sampel diukur bersamaan. Satu sampel diberi intervensi tertentu dan satu sampel lainnya tidak. Jadi ada 2 sampel diukur tapi bersamaan. Misal, dalam satu angkatan misalnya A dan B, kalian bisa ukur, hal yang sama. Tapi berkaitan gitu ya. Tapi kebanyakan sih kalau untuk dependen lebih ke kasus yang pertama, gitu ya. Lebih ke satu sampel diukur 2 kali. Oke, tujuannya kita tahu untuk menguji 2 sampel yang berpasangan ya. Nah, kita masuk ke uji tanda. Uji tanda ini nanti masih ingat ya, uji binomial. Binomial di mana dia kan 2 kemungkinan, ya sukses sama gagal sebanyak N, tapi P-nya adalah setengah. Jadi selalu P-nya setengah. Kalau misalnya binomial yang biasa kan ada yang P-nya nggak setengah, ada yang P-nya, di antara 0 sampai 1 gitu ya. Kemarin yang kita pelajari, tergantung jumlah N-nya, nanti pakai tabel distribusi binomial. Nah, uji tanda ini nanti ada perubahan seperti biasa, tanda plus dan negatif. Nah, ini berpasangan kalau misalnya kan pasangannya XI dan YI. Kalau misalnya XI-nya kurang dari YI atau dalam kata lain mengalami peningkatan, perubahan dari sebelum ke sesudah itu mengalami peningkatan, berarti tandanya positif. Kemudian kalau XI lebih besar dari YI berarti mengalami penurunan, dia akan tandanya negatif. Tapi kalau dia sama, dia bertanda 0 ya. Kemudian uji T ini banyaknya tanda yang positif. Ini tergantung dari seperti biasa di yang kemarin itu, kalau tanda banyaknya yang positif gitu ya. Atau bisa juga, di tanda kemarin kan ada yang minimum ya, minimum antara negatif dan positif gitu ya. Itu juga bisa pakai. Ini kita lihat di sini dia, tapi kalau di sini dia T-nya adalah tandanya yang positif, khusus untuk 2 sampel yang berpasangan, gitu ya. Nah, jenis datanya apa sih? Datanya ordinal. Data sedikit, maksudnya N-nya kecil, itu pakainya binomial, data banyak, N-nya besar adalah nominal. Oke. Nah, caranya gimana langkah-langkahnya membandingkan pasangan data. Jadi, antara tadi kelompok 1 sama kelompok 2, itu mana yang lebih besar? Apa kelompok 1? Kalau kelompok 1 lebih besar berarti tandanya, negatif, kelompok 1
lebih kecil tandanya positif gitu atau sama 0. Dia nampil nilai T-nya, nilai N-nya, N itu yang ada tanda positif dan negatifnya, tanda 0 kita abaikan ya, kita nggak pakai. X-nya adalah tanda yang lebih sedikit antara si positif dan negatif. Kalau N-nya kurang dari 25 pakai tabel binomial. Oke. Kalau N-nya lebih dari 25 pakainya Z itu. Nanti sama larinya P-nya adalah 2 kali P dibandingkan sama alfa. Value kurang alfa. Jadi H0 ditolak jika nilai P kurang dari alfa. Nah ini tergantung kanan kirinya ya. Nah sekarang ini contohnya. Di sini ada 10 sampel. Jadi sebelum BLT dan sesudah BLT ya. Nah, mau cari pengaruhnya, apakah ada pengaruh nggak sih adanya BLT ini dengan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Nah, dia diukurnya pakai kuesioner. Jadi angka-angka di sini adalah angka-angka kuesioner. Jadi kuesionernya ada nilai 1 sampai 5 gitu. Nah, terjadi perubahan nggak sih? Di sini kita bisa lihat sebelum dan sesudah. Kita cek tandanya. Jadi kalau tanda positif tadi, jika sebelum kurang dari sesudah. Kemudian tanda negatif sesudah sebelum lebih besar dari sesudah. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat 3 sama 4. Sebelumnya lebih kecil, sesudahnya lebih besar, berarti tandanya positif. Kemudian yang kedua si Beni, ini juga tandanya positif ya. Nah yang ini sebelumnya lebih besar ya daripada sesudahnya. Ini tandanya negatif. Jadi ini kurang dari gini ya. Ini sama, kalau sama tandanya 0. Yang ini kurang dari, ini lebih dari sama. Nah, tergantung tandanya. Kalau misalnya 0, dia sebelum sama dengan sesudah. Ya. Nah, setelah ini kita hitung nih. Yang positif ada berapa? 2, 3, 5. 5. Ada 5. Kita tuliskan di sini. Kemudian negatif ada 1, 2, 3. 3. Dan yang 0 ada 2. Ya. Setelah itu, dari sini kita dapat nilai T-nya. Kan diambil yang positif aja, berarti T-nya adalah 5. Kemudian N-nya yang ambil positif sama negatif 5 plus 3, 8. Kecuali yang 0 ya, 2. Terus X-nya itu adalah minimum dari 5 dan 3, berarti 3 ya, X-nya 3. Nah, ini di sini tidak ada perubahan setelah adanya BLT. Kemudian ada perubahan setelah adanya BLT. Tadi kita dapat ini. Nah, kita cari di tabel binomial. Seperti biasa, kalian tahu tabel binomial, tapi P-nya berapa? P-nya 0,5. Ya, ingat P-nya selalu 0,5 di sini. Kemudian cari N-nya, N-nya 8. Kemudian ini X-nya, X-nya 3. Berarti P-nya 0,05, nilainya adalah 0,3633 yang dilingkarin hijau. Itu sebagai nilai p-value, nilai P-nya. Kemudian nilai P-nya, ini kita kalikan 2. Jadi itu hanya nilai P. Jadi nanti dari sini kita dapat P-nya 0,36, berapa tadi? 33. Nah, p-value-nya adalah 2 kali P. Nah, nilai ini adalah 2P. Ya. Karena apa? Karena di sini kan aslinya
Bisa aja sih kalian di sini pakai P langsung boleh per 2 ya, karena dia dua dua arah kan tadi tidak ada perbedaan dan ada perbedaan, atau tidak ada perubahan dan ada perubahan, tuh, sama aja. Nah ini otomatis dia kan besarnya 0,7266 ya, dengan alfanya 0,05. Ini lebih besar berarti H0-nya diterima. Berarti H0 diterima ada perubahan. Tuh, ini contoh pertama. Contoh kedua sama kayak tadi. Di sini tuh mau cari apa sih? Eee eee, mau cari tingkat pengetahuan pasca pelatihan gitu ya. Pengetahuan sebelum dan sesudah pelatihan itu ada perbedaan nggak sih? Dia jumlahnya hanya 8. Jadi kita bisa lihat nih dari sini langsung aja. Ini kan lebih besar, ini lebih besar, sama dengan, lebih besar, kurang dari, sama dengan, kurang dari, ini lebih besar. Kalau dia lebih besar kan berarti tandanya negatif ya. Yang sebelum ini negatif, 0, ini berapa nih? Negatif, ini positif, 0, ini positif, ini negatif. Jadi dari sini kita bisa dapat berapa tuh negatifnya? Negatifnya ada 3, 4, 4. Positifnya ada 2, gitu ya. Nolnya ada 2. Benar, 8 ya jumlah total. Berarti N-nya nanti ada apa N-nya? 6 ya. X-nya minimum dari 4 dan 2. 2 gitu. Nah, ini nanti akan kayak gini. Berarti kita nanti harus cari N 6 X2 ya di tabel Bernoulli. Jadi binomial. Saya bukakan tabelnya. Binomial yang dia tadi contohnya berapa ya? 8 sama 2. Dia pakainya yang kumulatif ya. Ini binomial biasa. Bentar. Ini biasa ini. Bentar. Oh, binomial bias. Oh, ini kumulatif. Dia binomial biasa. Kalau misalnya, saya nanti takut salah tabel ya. N-nya tadi yang pertama berapa ya? Baik, mana sih? Tanda ya. Iya. N 3 ya. 0,933. 0,588 tadi berapa 8? Ini ya. Oh, ini. Ini tadi ini kan ini. Sini. Nah, sekarang kita mau ke berapa tadi? 6, 2 ya?
6, 2, 6. Dia selalu setengah ya, jangan di ini, P-nya. 6, 2, setengah. Nih, 0,3438. Jadi tabelnya kalian gunakan tabel yang satu tadi itu, yang judulnya, saya tulis di mana ya, supaya nanti ingat. Tabel binomial biasanya. Ya, tabel binomial di sini tulisannya tabel 5. Ini kalian bisa cari ya tabel 5. Oke. Nah, berapa tadi? 0,3436 ya. Aslinya kan ini 3. 0,3436 dibulatkan jadi 0,344. Nih, kanan. Perlu dilakukan uji dua arah karena tidak ada perbedaan tadi. Jadi segini. Sebenarnya sama aja sih kalau misalnya dia mau kalau satu arah tinggal P-nya nggak usah dikali 2 gitu aja. Dua arah P-nya dikali 2 gitu. Atau nanti alfanya yang dibagi 2 kalau 2 arah, kalau satu arah alfanya nggak perlu kalian bagi 2. Gitu ya. Nah ini dia H0-nya diterima. Ya, H0 diterima, tadi H0-nya adalah tidak ada perbedaan. Jadi nggak ada perbedaan antara ini, apa namanya, pengetahuan KB dari para kader sebelum dan sesudah pelatihan. Ini untuk uji tanda. Sekarang ada lagi kan ada 3 ya. Sekarang kita ke uji Wilcoxon. Ya. Uji Wilcoxon ini mudah juga. Jadi dia perluasan dari uji tanda. Yang nanti sangat berbeda dan paling mudah itu uji MC-. Karena kita membuat tabel kontingensi ya. Kalau Wilcoxon ini perluasan dari uji tanda ya, seperti yang kita tahu. Ya, ada perbedaan juga. Kemudian caranya gimana sih? Caranya sama. Jadi kita cari selisihnya ya antara kondisi pertama dan kondisi kedua atau sebelum dan sesudah gitu ya. Kalau tandanya positif berarti selisihnya dia lebih besar dari 0, tanda positif. Kalau tanda negatif selisihnya kurang dari 0. Kalau 0 dia kondisinya sama. Itu aja. Nah, nanti tentukan nilai selisih dari absolut selisih dan rankingnya. Kalau tadi kita kan cuma tanda aja. Sekarang kita pakai ranking. Kita ranking. Nah, nanti dapat nilai selisih yang terkecil itu adalah sebagai nilai T dan banyaknya pengamatan N. Nah, N ini tetap peringkat yang 0 nggak ada ya. Yang bernilai 0 itu nggak usah dimasukin. Nah, kalau N-nya besar itu berapa? N lebih dari 25 pakai dengan nilai Z, di mana T-nya adalah peringkat selisih dari nilai terkecil. Jadi nanti ada tanda positif sama negatif kan. Ya sama-sama punya peringkat nih masing-masing. Nanti di jumlah peringkatnya mana yang lebih kecil itu N. N banyak pengamatan. Nah, T di sini adalah kalau misalnya di Wilcoxon yang satu sampel itu saya nulisnya W, sini saya jadi T. Ini adalah Wilcoxon ya. Ini Wilcox tabel. Gitu. Cuma penyimbolan aja T dan W sama intinya. Nah, contohnya ini dia ada sebelum dan sesudah ya.
seorang perawat melakukan penelitian dengan pengamatan nadi sebelum pemberian obat X dan setelah pemberian obat X. Jadi nadi pertama dan nadi kedua. Apakah ada perbedaan? Ini pertanyaannya, berarti kan dia dua arah ya. Kalau misalnya ada perbedaan ini dua arah. Alfanya 0,05. Nah, kita tuliskan dulu di sini. Ya. Kelompok 1 X-nya, kelompok 2 Y-nya. D-nya ini adalah selisih antara Y dan X. Jadi sudah dikurangi sebelum ya. Kalau dia selisihnya lebih besar dari 0, kita kasih tanda positif, selisihnya kurang dari 0 negatif ya. Nah, di sini ternyata mengalami peningkatan semua, tetap tandanya tetap ada, ini angka-angkanya. Nah, setelah angka-angka ini, itu diurutin rankingnya angkanya. Jadi, tandanya kamu abaikan. Tandanya kamu abaikan dulu. Nah, di ranking mana yang paling kecil? Ternyata paling kecil ada 30, paling besar adalah 54. Nah, kamu rankingkan kalau ada yang sama, rankingnya nanti rata-ratanya. Jadi masuk ke sini. Nah, ini kan tandanya positif semua ya, positif, 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 positif. Nah, caranya sama semua. Oke. Nah, positif, 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 positif. Gitu. Jadi ini di jumlah semua nih, hasilnya adalah 55, tapi tanda negatifnya 0. Ya. Nah, yang dipakai yang mana? Yang 0 ini, yang minimum. Ya. Karena ini kan kita mau coba dua hal ya. Di sini saya coba pakai nilai Z hitung sama Wilcoxon. Nah, ini Z hitung. T yang di sini saya ambil yang dia kecil karena keterangannya di sini apa? Peringkat dengan selisih nilai terkecil. Ya. Peringkat dengan selisih nilai terkecil kan antara minimum antara 55 dengan 0. Gitu. Ya. Gitu. N-nya tadi 10 karena nggak ada yang nilainya 0 ya. Hitung dapatnya negatif 2,803. Nah, nilai Z ini nanti kita bandingkan dengan Z tabel. Z tabel untuk alfanya 0,05, 0,025 berarti kan kan ada kanan dan kiri ya. Kalau misalnya kita gambarkan itu kan kayak gini. Ini ya. Ini min 1,96. Ya ini 1,96. Ini kan yang di arsir. Nah, min 2 ini ada di mana gitu kan? Kan ada di sini. Di sini min 2,803 sebelah kiri. Kirinya berarti kan di daerah arsir ya, berarti dia ditolak. Ya, jelas min Z itu karena tanda min ini hanya untuk min. Kalau misalnya negatif, jadi kalikan. Nah, ini kalau misalnya pakai Wilcoxon. Wilcoxon kita hitungnya tadi dari minimum ya. Antara T positif dengan T negatif. Hasilnya adalah 0. Kemudian ini 9. Berasal dari tabel Wilcoxon. Jadi, tabel Wilcoxon kalau ini di buku, by buku, dia N-nya tadi kan 10. W-nya kan alfa per 2 0,0259. Nah, kalau misalnya di tabel yang kalian punya, yang seperti biasa tadi, kita lihat di sini Wilcoxon itu 140 tabel 6 ya. Oke, kita lihat di tabel 6. Ini tabel 5. Tabel 6. Nah, ini tabel 6. Kita kan N-nya 10 tadi ya. Oke, W-nya adalah ini. N alfa per 2. 0,05 kamu bagi 2 jadi 0,025. Ini 9. Ya.
Itu caranya. 9. Jadi si 9 ini kita bandingkan dengan 0 tadi. Jadi 0 kurang dari 9. Kalau berdasarkan kriteria yang di sini, dia ditolak. Karena ditolak jika T Wilcoxon hitungnya kurang dari Wilcoxon tabel. Jadi dia ditolak, sama-sama ditolak. Kebetulan ini sama. Tapi ingat kalau Z ini kalau kita gunakan dia N-nya lebih dari 25 ya. Ini hanya sebagai contoh bahwa kita menghitung si Z itu gimana dengan si Wilcoxon. Tapi selama ini sih kalau misalnya parameter kan nilainya selalu kecil ya, sampelnya. Itu untuk contoh yang pertama. Contoh kedua, kita coba lagi ya. Di sini tingkat pengetahuan, efektivitas pelatihan, promosi ya. Apakah ada perbedaan pengetahuan sebelum pelatihan dan sesudah? Nah, kita lihat di sini kan nanti selisihnya sesudah dikurangi sebelum ya. Nah, kita cari nih selisihnya nih. Ini tandanya positif, 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 dan negatif. Nah, tanda ini jangan kalian kita gunakan untuk menghitung jumlah T-nya, jumlah peringkatnya. Tapi urutannya jangan kalian gunakan. Jadi di sini kan ada 0 kan tetap 0 ya. Urutan 10 berarti kan ini kan paling kecil nih. Jadi ada 10 sampai 30. Jadi 10-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? 7 ya, sama yang negatif ya. Sama yang negatif. Jadi ada 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang sama. Makanya peringkatnya nanti yang di 10, 1 sampai 7 dijumlahin dibagi 7, ternyata 4. Nah, ini di sini tandanya positif. 10 ini positif. Ini tetap ini negatif. Ini positif, kita jumlahin dulu ya. Positif, 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 dan positif. Ternyata negatifnya satu aja ya. Nah, positif semua ya. Kecuali yang ini. Nah, kemudian si 20 juga ada banyak nih. 1, 2, 3, 4. 4 tadi mulai dari 7. Sekarang 8, 9, 10, 11. Jadi di rata-rata dapatnya 9,5. Nah, si T positif ini diperoleh dari mana? Dijumlah nih semua nilai peringkat yang bertanda positif. Itu dijumlah. Hasilnya 74. Tapi yang negatif hanya 1 nih. 4 doang. Ya, negatif 4. Yang 0 berapa tuh? 1, 3 ya. 3. Jadi dari 15 ini kita ambil yang 0, kita buang. Dapatnya N-nya hanya 12. Ya. Nah, setelah itu ini sama, ini diambil yang minimum dari berapa tadi? Minimum dari 74 dengan 4. Ya, ambil 4. N-nya 12. Masukin ke uji Z. Nah, kalau uji T, ambil yang minimum tadi ya. Minimum dari 74 dan 4. T-nya 4. Ini masuk di tabel Wilcoxon. N-nya 12. Sekarang cari di tabel Wilcoxon, N-nya 12. Ininya adalah 14. Coba. Oke, ini salah ya. Seharusnya berapa tadi di situ? 14 ya. Z-nya 4/2 ya. Iya, tidak ada perbedaan. Jadi ini salah nih. Ini jadi 14. Sama aja kan? Sama nilainya. Jadi dia kurang dari, maka H0 ditolak. Gitu. 0 ditolak. Jadi H0 ditolak berarti terdapat perbedaan antara sebelum dengan sesudah. Itu ya. Jadi bedanya tadi dari tanda ke Wilcoxon untuk 2 sampel berpasangan.
Tadi tanda hanya melihat tandanya aja, kemudian pakainya binomial kalau yang sampelnya kecil. Kalau Wilcoxon sampelnya kecil, pakainya Wilcoxon, dia perluasan dari si tanda, kemudian ada peringkatnya ya dari selisihnya tadi. Kalau di tanda kan cuma melihat tanda aja, itu bedanya antara tanda dan Wilcoxon. Nah, satu uji lagi yaitu dia uji MC-Neymar ya. Uji MC-Neymar ini paling sederhana di antara ketiganya, tapi dia itu rumusnya sederhana sekali. Cuma kita perlu membuat tabel kontingensi, gitu ya. Tabelnya kontingensi. Nah, ini disajikan dalam bentuk tabel kontingensi. Nah, ini hanya tanda aja. Ini positif-positif maksudnya sesuai lah. Misalnya di sini sebelum, sini sebelum. Jadi sama kan positif-positif. Sini sesudah, sini sesudah. Kemudian ini ke sini. Ini A, B, C, D. Nah, ini kan ada jumlahnya ya. Jumlah. Ini A plus C, B plus D, dan ini jumlah A plus B, C plus D, ini A plus B plus C plus D atau N. Nah, rumusnya pakai chi-square. Chi-square-nya mudah sekali nih. B min C kuadrat dibagi B plus C. Jadi hanya angka ini aja, B dan C, ya. Gampang sekali. Nah, asalkan kalian jangan lupa tabelnya. Nggak boleh nih, misalnya di sini diganti nih. Misal di sini diganti jadi sesudah, sini sebelum. Nggak boleh. Harus sesuai dengan ini, kaidah ini tadi. Sebelum positif-positif pasangannya. Sesudah. Gitu. Ya, kalaupun dibalik antara sebelum dan sesudah, hasilnya nanti akan tetap sama. Di sini kalau mau secara lengkap. Jadi kondisi pertama, kondisi kedua, kategori, nanti jadi sebelum kondisinya apa, sesudah posisinya apa. Jadi kondisi di sini adalah kelompok sebelum dan sesudah, kemudian responnya misalnya dia berubah jadi dari iya ke tidak. Misalnya di sini ya, ini tidak, ini ya, ini tidak. Jadi ada perubahan respon gitu ya. Langkah-langkahnya sama, dia pakainya chi-square hitung dan chi-square tabel. Kelebihannya apa sih? Dia sederhana sekali, nggak perlu pakai software juga. Kekurangannya, ini bersifat fokusnya sebelum sesudah dependen aja, dan dia harus menggunakan tabel kontingensi. Gitu. Kalau nggak pakai tabel kontingensi nggak bisa. Contoh nih, ini soal cerita ya. Jadi kalian dari soal cerita ini harus membentuk tabel kontingensinya. Ya, di sini ada ceritanya bahwa suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh promosi sabun Z terhadap perilaku konsumen dengan mengamati kondisi sebelum dan sesudah promosi sabun dilakukan. Konsumen dikategorikan membeli sabun dan tidak membeli sabun. Jadi di sini kan ada respon kategorinya ya. Jadi respon kategori pertama dia membeli. Respon kategori yang kedua dia tidak membeli. Ini membeli, respon kategori pertama, tidak membeli, respon kategori kedua. Nah, ini sebelum dan sesudah. Ini kelompoknya. Jadi dalam kelompok sebelum dia ada yang membeli dan tidak. Dalam kelompok sesudah pelatihan dia ada yang membeli atau tidak. Nah, sampel acak diambil berapa? 20 orang. Sebelum promosi ada 9 orang yang membeli sabun Z. Ya, sisanya tidak membeli sabun Z. Nah,
sebelum promosi itu ada 9 orang yang membeli, berarti yang tidak membeli ada sisanya. Ya, setelah promosi kita dapat lakukan bahwa 2 yang telah membeli sabun Z dan tidak menjadi membeli sabun. Jadi dari 9 ini ya, dari 9 orang awalnya kan jadi di sini ini kan kondisi sebelum ya. Gitu. Sini sesudah. Nah, pembeli ini belian, ini tidak beli, ini beli, yang dia itu beli. Nah, dari sebelum dia yang membeli itu adalah 9. Jadi sebelum dia membeli, ini jumlahnya di sini 9 sebagai N1-nya 9. Nah, setelah dilakukan pelatihan dua orang telah membeli, didapat 2 orang yang telah membeli sabun menjadi tidak membeli. Dari 9 tadi yang membeli itu 2 orang, itu pindah ke yang tidak. Di sini 2 berarti jumlah dari 9, 7. Nah, kesulitan kita adalah di sini nanti menuangkan soal cerita itu ke dalam tabel kontingensi. Ya. Kemudian kan jumlahnya 20 ya. 9. Yang tidak membeli berapa? 11 ya. 11. Nah, itu sebelum. Kemudian 10 orang yang tidak membeli sabun menjadi membeli sabun. Nah, dari 11 yang nggak membeli menjadi membeli sabun. Ya, dari 11 ini menjadi membeli 10. Di sini 10, di sini 1. Sehingga tabelnya nanti menjadi seperti ini. Totalnya 20, gitu kan. Dari dia misalnya membeli, ternyata yang membeli itu ada 9, sisanya kan 11, ya kan tadi ceritanya. Terus setelah dilakukan pelatihan, dari yang membeli tadi 2, kan dari 9, dia berubah menjadi tidak membeli 2. Di sini 2-nya berubah. Nah, sisa dari sini adalah sisa 9 dikurangi 2. Nah, di sini 11. Ya, 11 tidak membeli. Dari sini 11 tidak membeli, berkurang 10 di sini. 10-nya pindah ke sini. Jadi total, jadi tabel kontingensi. Sehingga nilai B-nya tadi ini kan A, B, C, ini D, B-nya 2, C-nya 10. Kita hitung C kuadrat per B plus C. Ini tabel chi-square. Ya, ini tabel. Jadi barisnya ada 2, kolomnya ada. Jadi ini selalu begini. Ya. 3,48. Coba kita lihat tabel chi-square. Chi-square itu di atas. Kalau nggak salah urutan kedua deh. Nih, ini. Tadi berapa? N-nya 1 kali 1, 1. 0, berapa? 0,05. Ya. 3,84. Gitu ya. Karena R-nya itu baris atau row. C-nya kolom. Ya. Dari bahasa Inggris kolom. Nah, ini kita bandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel, ternyata chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square tabel ya. Berarti dia kalau lebih besar diterima atau ditolak? Kalau lebih besar dia ditolak. Jadi H0-nya ditolak. Nanti H0 ditolak, yang dilihat adalah H1. H1-nya berarti tidak ada perbedaan perilaku konsumen sebelum dan sesudah promosi. Ini paling mudah.
kedua juga tanda. Oke, itu contoh pertama. Contoh kedua sekarang, ini soalnya cerita, selalu soal cerita nanti kalian tuangkan ke tabel kontingensi. Jadi soal ceritanya, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penyuluhan meningkatkan pengetahuan perilaku PHBS pada anak-anak SD. Ada 200 murid, ya. Setelah dilakukan tes 200 ini mulai penyuluhan. Setelah diberi penyuluhan, tingkat pengetahuan diukur kembali. Nah, kebetulan ini sudah tersaji ya tabel kontingensinya. Jadi kita langsung gunakan. Kita harus menentukan A, B, C, D-nya. A-nya berarti 20, B-nya 26, C-nya 82, 72 sebagai D. Berarti B-nya 26, C-nya adalah 82 yang di warna merah. Terus kita hitung nih. Hitung aja nih. Ini hasilnya, dan cash keluar tabelnya tidak berubah karena kontingensinya 2 kali 2. Nanti kalau kontingensinya ganti, dia akan berubah. Tapi enggak, ini enggak bisa karena untuk MC Neymar ini memang tabel kontingensinya 2 kali 2, otomatis cash keluar tabelnya always selalu ini. DB-nya 1 dan tergantung alfanya berarti ya, alfanya 5%, 1% tergantung alfanya. Mau alfanya berubah, kalau alfanya berubah tapi DB-nya always 1. Mau DB alfa 1%, kita bisa lihat di sini nanti selalu di baris ini nih nilainya. Ya, tergantung alfanya berarti ya. Taraf signifikansinya. DB-nya always 1. Selalu 1 dia. Tidak ada perubahan kecuali alfanya. Kelihatan lebih besar ya, berarti H0-nya ditolak. Gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara apa namanya, pengetahuan PHBS sebelum dan sesudah intervensi. Jadi ini bisa saya gunakan kemarin kalau nggak salah yang ikut apa namanya pengabdian saya si Naila ya. Naila kita lakukan kemarin PHBS di PAUD yang waktu di Kober itu. Nah, itu kan belum saya munculkan artikelnya, nanti saya akan lakukan artikel itu dengan seperti ini Naila. Jadi itu penerapannya. Jadi pengabdian kita lakukan adalah PHBS di waktu di PAUD di Kober Parmadisiwi itu bersama yang matematika siapa ya namanya, Lisvi, Naila waktu itu. Terus kita lakukan treatment gitu, terus jadi kita tanya dulu siapa nih yang tahu cuci tangan kayak gimana kalau mau makan, pengetahuan terkait cuci tangan dulu kita tanya, kemudian mereka sudah melakukan praktek cuci tangan ya waktu itu, cuci tangan. Terus kita lihat mereka akhirnya cuci tangannya seperti apa setelah praktek. Mereka tahu nggak pengetahuan terkait cuci tangan itu, PHBS itu seperti apa. Nah ini adalah contoh aplikasinya yang kemarin kita lakukan Naila. Ya, jadi saya Naila, Bu Felinda, Bu Melda itu melakukan pengabdian di PAUD Parmadisiwi. Nah nanti hasilnya, nanti artikelnya belum saya olah juga. Ini hasilnya seperti ini nanti Naila. Jadi kita bisa terapkan kegiatan di masyarakat untuk terkait ini mata kuliah kita statistika non parametrik, karena kita mengasumsikan kemarin datanya tidak mungkin normal karena jumlah siswanya kalau nggak salah sekitar 20-an ya yang kita waktu itu lakukan. Oke. Nanti juga sama misalnya untuk proyeknya kan terkait materi-materi ini, terus
dikerjakan di kehidupan nyata tuh kasusnya seperti apa. Nah, contoh tadi bisa untuk kita, mengerjakan tugas projeknya, nanti setelah UTS, tugas projeknya, tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Hari 72, berarti kan 7 tadi saya kan pakai 2 device, berarti 72. Misal tidak ada pertanyaan, nanti untuk lebih memahami terkait materi ini, ada tugas dari saya, ya, bisa dilihat di LD-RU-nya nanti pukul jam 8.45. Nanti oret-oretan ini hasil, apa namanya, slide yang saya sudah coret-coret ini saya masukkan di LD-RU juga, tapi mungkin paling lambat besok ya, besok, heeh. Hari ini mau keluar soalnya mau ada acara lagi. Jadi, kalian kerjakan tugasnya hari ini. Waduh, oke oke, hari ini, apa namanya, dikumpulkan kalau nggak salah Jumat depan deh. Nanti kalian cek ya DPJ-nya. Sebelumnya kita absensi aja dulu ya, presensinya. Bentar, apa namanya, saya hentikan dulu ya ini, saya pindah ke device satunya, soalnya dia sudah masuk di dirinya. Kalau saya pakai device ini nggak bisa. Teraversa. Oke, kita absen Teraversa ya, tolong nanti siapin Teraversanya. Ini untuk kelas, karena kelasnya ada 2 ya, kelas A dulu, siapin. Oke ya, saya share screen lewat sebentar. Gimana? Mhm, oke. Oke, udah terlihat ya, ini kelas A dulu. Kelas A udah disiapkan. Saya generate kode OTP ya. Oke, silahkan untuk kelas A, presensi dulu. Nanti dia akan berganti ya. Saya 2 kali kode OTP dulu untuk kelas A. 3 kali, saya kasih kesempatannya 3 kali. Ini perubahan kedua ya. Oke, ini yang ketiga. Untuk kelas A. Oke, saya stop dulu, saya lihat.
presensi. Ada 28 peserta ya. Sekarang saya ke kelas B. Kelas B. Presensi kuliah kelas B tadi kelas B. Oke, sekarang kelas B 3 kali dulu. Tadi 28 ya? Ini 72. Kesempatan kedua untuk kelas B. Ya, kesempatan ketiga ya ini. Jadi kita lihat dulu. Oke, saya close dulu. Kita lihat kelas B ada 26. 26. Berarti ada 18 yang belum presensi. Coba yang belum presensi, kelas A dulu. Sebutkan nama. Maaf Bu, saya Amelia Wulandari NIM 27. Kelas A. Sebentar. Bentar Amel. 27. Itu Ibu 27. Oke, kelas A ada lagi? Saya Ibu Nabila. Maaf Ibu. Iya, NIM-nya berapa? Saya belum absen. NIM-nya? Jadi siapa namanya? Saya NIM 29 Ibu. 29. 29. Iya. Oke. NIM 5 Bu. NIM 5. 5. Saya NIM 6 juga Bu. Oke, 56. Saya NIM 32 Ibu. 32. Saya NIM 21 Bu. Nah, 32. NIM. Tadi berapa 2 ya? 21. Terus 21. Terus? Ada lagi? Saya save dulu. Simpan presensi. Bentar, ada berapa yang masuk akhirnya? Yang masuk saat Ardika. 13 juga belum, Bu. Berapa? NIM 13. 13. Terus? Fatih ada Fatih? Mufliha. Mufliha. Galih. Dafa mana ini Dafa? Dafa kamu? Dafa nggak ada Dafa? Ini Bu, Fatih hadir, Bu. Siapa? Fatih Maulana hadir. Saya kan jam 7 biar kalian membiasakan diri setelah Ramadan kan. Terus
Ada nih. Mufli nggak ada, Galing nggak ada, Dava nggak ada. Coba saya cek. Dava. Mufli ya. Ada suaranya sih Mbak. Galih? Mana Galih. Dava ada. Dava hilang kemana ini Dava? Galih sebenarnya. Kayaknya Galih nggak ada deh. Berta, Afifa, Resi, Ranu, Paturi, Andika, Bimo, Bimo, Aisyah, Abdurrahman, Raffi, terus siapa yang namanya? Galih. Ada Galih. Dava hilang. Sekarang kelas B ya. Ke kelas B. Kita ke kelas B. Kelas B 26. Siapa yang mau presentasi? Ada kelas B? Ini berapa Mbak? 52 Bu. Ada lagi? Saya NIM 63 Bu. 63. 63 sudah tadi. Terus? Ada lagi yang belum? Rifat ada ya, Rifat.